Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan aksi kelompok kami tentang yaitu konsep dengan beranggotakan kelompok saya Agustina Sufa Monika dengan NIM 21101085. Kemudian saya Deswara Madena Validayat dengan NIM 21101082. Saya Novita Wahyuliana dengan NIM 21101102. Pada presentasi kali ini kami akan membahas dua konten, yaitu yang pertama tentang protokol redundansi lompatan pertama dan yang kedua HSRP. Protokol redundansi lompatan pertama. Dengan batasan gerbang default ada dua. Yang pertama, jika antar muka router gateway default gagal, host LAN akan kehilangan konektivitas ke LAN luar. Dan yang kedua, hal ini akan terjadi jika ada router redundan atau switch layer 3 yang dapat berfungsi sebagai gateway default. First Hop Redundancy Protocol atau FHRP adalah mekanisme yang menyediakan gateway default alternatif di jaringan yang dialihkan, di mana dua atau lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Langkah-langkah untuk failover router ada 3. Yang pertama, router harus siaga berhenti melihat pesan halo dari router penerus. Yang kedua, router siaga mengambil peran sebagai router penerus. Dan yang ketiga, karena router penerus lain baru mengasumsikan alamat IPv4 dan MAC dari router virtual, maka perangkat host tidak dapat melihat gangguan dalam layanan. Selanjutnya ada HSRP. HSRP Priority and Preemption, yaitu peran router aktif dan siaga ditentukan selama proses pemilihan HSRP. Secara default, router dengan alamat IPv4 tertinggi secara numerik dipilih sebagai router aktif. Namun, selalu lebih baik untuk mengontrol caranya jaringan akan beroperasi dalam kondisi normal daripada membiarkannya begitu saja. Oke, next. Selanjutnya, preemption. Preemption sendiri adalah kemampuan router HSRP untuk memicu proses pemilihan ulang. Preemption hanya memungkinkan router menjadi aktif router jika memiliki prioritas lebih tinggi. Oke, selanjutnya untuk demo. Di sini ada dua buah jaringan. Yang pertama ada jaringan 192.168.10.10/27 dan yang kedua 192.168.100.0/27. Dan di sini untuk komponen-komponennya ada server, ada 2 buah switch, 2 buah router, dan 3 buah PC atau klien. Nah, untuk router sendiri ada 2. Yang pertama berperan menjadi router yang utama, yang kedua berperan menjadi router yang standby. Nah, untuk pembagian konfigurasinya, di sini untuk yang atas itu memiliki network memiliki jaringan 10.2. Kemudian untuk yang bawah 100.2 untuk yang router pertama atau yang utama, dan memiliki virtual IP 10.1 untuk yang atas dan HSRP 10. Kemudian ada yang bawah virtual IP 100.1 dan HSRP 20. Kemudian untuk router yang standby itu memiliki IP 10.3 untuk akhirannya dan yang di bawah 100.3. Ya, di sini untuk melihat yang sudah dikonfigurasikan, saya mengetikkan show
running config. Nah, di sini sudah dikonfigurasikan. Untuk router diberikan IP DHCP. Untuk yang dikecualikan itu ada IP 92.168.101 sampai 103 karena digunakan pada router untuk IP router dan sisanya itu untuk klien karena adanya IP DHCP pool lokal. Maka bisa dilihat di PC 1 itu memiliki IP configuration DHCP, dia mendapatkan IP 1.4. Nah, kemudian PC kedua mempunyai IP DHCP 1.5. Kemudian PC ketiga memiliki IP DHCP 1.6. Ini dikonfigurasi pada DHCP pool. Kemudian kita lihat lagi di router 2. Setelah mengonfigurasikan DHCP, kemudian ditambahkan untuk settingan HSRP. Dengan untuk yang jaringan yang atas itu standby 10, IP-nya itu 101 itu dari IP virtualnya. Kemudian dia menjadi priority yaitu 150, diberi value 150. Kemudian standby 10 prem itu digunakan jika router itu mati dan nyala kembali, maka dia akan menjadi yang utama kembali. Kemudian untuk jaringan yang bawah menggunakan standby 20 dengan IP 92.168.10.1 atau virtual IP-nya. Kemudian priority 150 dan standby 20 prem. Kemudian disetting juga EGRP untuk menghubungkan dua buah jaringan 10.0 dan 100.0. Ya, kemudian untuk router yang kedua kita lihat ya, untuk router yang kedua itu hanya disetting pada HSRP-nya. Dia memiliki value prioritas yang lebih kecil. Di sini saya setting 100, maka dia tidak muncul. Kemudian ada 10 prem. Kemudian untuk yang jaringan yang di bawah menggunakan IP address 10.1 atau virtual IP. Kemudian value untuk prioritasnya itu 100, jadi dia lebih kecil dari router utama yang 150. Kemudian prem dan dikonfigurasikan EGRP. Nah, setelah itu untuk server sudah dikonfigurasikan pada DNS. DNS saya masukkan cisco.com dengan IP 92.168.10.30. Dan berikutnya kita coba saja ping dari PC 0 ke jaringan. Kita coba ke jaringan pada router. Di sini sukses. Kemudian kita coba pada jaringan yang bagian atas. Itu sukses juga. Dan kita coba ping pada server 192.168.10.30. Itu berhasil juga. Kemudian di ping pada DNS yang sudah disetting tadi.
Nah, berhasil juga. Kemudian kita lihat tracking melewati router yang mana dia diakses. Ya, melewati ini ya 192.168.100.2 atau dia dari IP yang router utama. Nah, kita coba untuk mengaktifkan router yang standby. Kita hapus dulu, kemudian kita percepat. Ya, lalu kita coba lagi ping pada server. Sudah terhubung dan tracking. Ya, di sini IP-nya yang dilalui itu 100.3 atau router yang standby yang menjadi aktif. Nah, kemudian jika kita kembalikan lagi kabelnya, lalu kita percepat, kemudian kita ping lagi. Ya, sudah berhasil. Kemudian tracking pada DNS. Ya, untuk kode prem sudah bekerja karena kan router 102 sudah kembali dilalui oleh klien pada PC 0 untuk pengeping pada server. Oke, seperti itu aja. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.